Kenalan nih sama Ya. PJHB sendiri, ini kalau boleh diceritakan Pak, sebenarnya awal mulanya seperti apa sih Pak dari perusahaannya? Nah, awalnya saya berdirikan, awalnya saya datang ke Jakarta tahun 97 setelah Pak Harto terpilih. Saya juga didukung sama teman saya yang punya kapal, Pak Hero. Mau ndak? Saya bawa kamu ke Jakarta, angkat saya jadi brand kepala cabang pelayaran. Terus saya kasih tahu dia, oke, bisa lah. Saya bilang, saya mana ngerti. Dia bilang, saya kan dulu kan dari biro jasa. Loh kok ke kapal ini kan sama sekali nggak ngerti. Dia bilang, saya nggak ada, basisnya nggak ada. Dia bilang, bagaimana? Sudahlah kamu bawa catatan ini. Jadi saya pelajarin catatan dia. Tiap hari saya baca, pelajarin. Nah, saya bilang cara untuk dapat customer ini gimana? Ya kamu cari sendirilah, katanya dia bilang. Oh gitu. Nah, jadi saya mulai main telepon tiap hari. Ya tinggal di Wijaya itu. Tiap hari di kamar itu main telepon terus tiap hari. Cari customer gitu loh. Nah, lawan saya pertama kali adalah broker kapal. Saya nggak tahu dia broker kapal. Saya kira pemilik itu loh. Karena dia yang bayar kan, namanya kita orang desa kan nggak ngerti loh. Ini banyak uang ini dia pakai kapal ya kan. Dia yang bayar gitu loh. Nah, lama-lama saya tahu. Loh, ini sekalinya bukan barang dia broker. Sekalinya lama-lama saya buka-buka buku telepon. Saya cari yang pemain alat berat itu siapa. Terakindo dulu saya telepon dia, bicara. Saya ini punya armada LCT, Pak. Jadi mau enggak, kalau Bapak ada muatan, Bapak boleh cari saya bilang. Nawarin jasa. Habis itu dia kasihkan ke saya. Ada sudahlah, mulai saya kenal dah owner gitu. Ada berapa owner saya kenal. Calo ini tetap juga, saya enggak mau putus hubungan. Namanya kan orang cari rezeki ya kan, ya saya bagi-bagilah. Ya kalau ada cocok saya ambil harga dia, saya muat di kapal saya. Kalau enggak cocok ya saya juga enggak mau gitu loh. Nah akhirnya saya dikenal sama Terakindo ini, lama di Terakindo saya main. Kebetulan Yuti lagi saya masukin. Nah Yuti punya anak perusahaan namanya Pama. Saya masuk ke sana. Habis itu saya main lagi di sana. Mereka mulai kenal saya sudah. Habis itu saya lari lagi ke kontraktor asing lagi. Dia cari saya gitu loh. PT TIS kontraktor. Habis itu lagi Buma sekarang itu loh. BMW. Habis itu Gunung Bayan lagi. Jadi mulai dari sana saya dikenal sama. Habis itu Samberji lagi. Samberji Energi itu juga cari saya. Nah, dari sana saya mulai orbit lah. Bang gitu, beberapa komoditas turun itu ikutan turun juga nggak sih Pak kalau di sektor pelayaran? Kalau misalkan, kalau dia di oil, nggak turun. Tambang boleh turun ya mungkin pengaruh sedikit aja. Tapi kalau misalkan kita ada main sebagian di oil company, ya masih safety lah. Masih oke lah, punya profit lah. Berarti nggak terlalu Nggak ada signifikan ya Pak ya? Nggak ada. Nah, Bapak dari awal nih, Pak Hero punya kapal dari akhir 90-an ya mungkin, sampai akhirnya sekarang ingin menambah kapal baru begitu. Nah, ini sebenarnya kapalnya dari galangan mana sih Pak? Kita tahu Indonesia nih saat ini kan agak kurang ya. Nah, ini betul. kira-kira akan ngambil kapal dari mana Pak? UBS namanya Untung Barawijaya di Samarinda. Nah, ini kita suruh dia bangun kapal di sana. Nah, kenapa kita suruh dia bangun kapal di tempat dia? Karena kita punya kapal CJH8 bikin di tempat dia. Oke, bagus. Oke, berarti pakai lokal Pak ya? Pakai lokal kita. Kenapa nggak impor Pak? Bukannya kalau impor akan lebih cepat mungkin? Betul, tetapi kan kalau kita import kan kita nggak lihat apakah pelatnya ini BKI atau lain, kita nggak bisa lihat. Tetapi kalau kita bikin di lokal, kita bisa lihat, oh ini betul ini BKI ini. Nah, karena kan ada orang BKI juga survei gitu loh. Nah, menangnya di sini. Tapi kalau kita misalkan import dari luar, kita bawa ini seperti orang beli
bas itu, beli tongkang import dari China gitu. Kita nggak tahu, kalau kita dibohongi malah kacau kita. Malah Oke. biaya jadi besar lagi. Tapi Oke. kalau kita lokal kan kita bisa tahu. Misalkan kalau ada waktu kita kan bisa tanya, ini bangunnya sampai di mana, bisa kasih tahu. Nah, sewaktu itu kita pergi lihat, oh ya betul ini bangunnya sudah sampai sini. Oke, berarti kan emang ada plus minus Pak ya. Nah, Nah, kalau beli kapal lokal atau di Indonesia tuh sebenarnya sulit gak sih Pak? semestinya sih tidak sulit lah. Itu tergantung. Tapi hambatan-hambatannya itu seperti apa Nah, Pak? kalau hambatan itulah, kalau menurut saya itu di surat-suratnya aja. Terutama kalau kita bikin kapal ini, kalau misalkan gambar kapal itu belum di-approver sama BKI, kita tidak bisa boleh bangun. Harus dia approver dulu. Nah, gambar approver satu kapal itu kurang lebih ada 32 lembar gitu. Nah, jadi di sini yang tertarik waktunya bisa sampai padahal kita yang pertama kali itu loh lah CJH Cipta Harapan 99 itu. Itu kita mulai proses itu di bulan Mei loh. Sebelum itu kita ndak mengharapin IPO ini. Ya sudahlah, kalau kita diterima ya kita terima, kalau enggak ya kita pakai modal kita lah. Bisa kok, mampu waktu itu. Sampai sekarang pun mampu, kita ndak pakai. Nah, karena sudah mendekatin ini, dia orang BKI bilang kalau kamu mau bangun ini sudah boleh yang satu ini. Nah, kebetulan waktu Oke. IPO-nya dana keluar, ya sudah kita. Nah, kalau yang next time yang kedua ini bilangnya ini nggak perlu lama lagi Pak. Kenapa? Jangan-jangan sampai 4 bulan tuh kelamaan tuh, saya bilang. Pak, kalau bisa ya apa ya Pak? Lama tuh Pak. Sedangkan dana kan sudah siap gitu loh, kenapa kok nggak digunakan gitu loh. Nah, jadi kita nggak mau ini apa, kalau yang kedua itu kan kita kan tinggal mengikutin aja gitu, karena sudah ada Pak, mungkin udah sampai prosesnya sampai 4 bulan Oke. mungkin 2 bulan lah paling lambat nanti. Nah, dengan adanya 2 bulan langsung kita kasihkan dia nama kapal semuanya. Oke. Nanti langsung kita tutup 3 kapal gitu.